Shalom, iya. Jumpa kembali adik-adik yang ada di rumah semuanya di sekolah minggu GKJ Danukusuman. Adik-adik semuanya sehat? Iya, puji Tuhan. Sehat semua ya adik-adik ya. Puji Tuhan adik-adik kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu kita pada hari ini. Ya, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa bersama-sama dulu ya. Oke, sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, tirukan Mbak Dian ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Engkau pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Berkati kami Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya waktu ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Oke adik-adik, sekarang Mbak Dian mau nanya ini, siapa yang tadi bangun pagi sudah berdoa? Oh, pinter. Anak-anak Tuhan di GKJ Danukusuman itu semuanya hebat ya. Bangun pagi sudah berdoa, sudah memuji nama Tuhan gitu ya. Sampai nanti mau tidur tetap berdoa gitu ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama nyanyi ini Mas Ganis ya. Kita mau menyanyikan dari terbit matahari. Mumpung ini masih pagi banget ya, sinar mataharinya masih terasa gitu. Kita mau menyanyikan dari terbit matahari, oke? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Adik-adik, seperti lagunya yang sudah kita nyanyikan bareng-bareng tadi ya. Dari terbit matahari, pagi-pagi sekali kita bangun tidur gitu ya. Kita harus selalu bersyukur nih ya. Terima kasih Tuhan, saya bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Terus nanti mau aktivitas juga selalu memuji Tuhan, selalu berdoa. Sampai nanti mau tidur, mau bobok, harus berdoa. Nah, betul sekali adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau nyanyi yang pakai gerakan gitu ya Mas Ganis ya, biar adik-adik di rumah itu nggak kaku gitu ya, kan lama nih nggak sekolah, lama tidak sekolah minggu, nanti biar badannya nggak lama nggak olahraga gitu ya, biar badannya nggak kaku. Yuk sekarang semuanya berdiri dulu ya, kita mau pujikan Yesus pokok, pakai gerakan ya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita harus apa? Harus melekat pada Tuhan Yesus supaya kita bisa berbuah gitu ya. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, kita sudah berolahraga walaupun baru sedikit tapi sudah lumayan keringetan gitu ya. Nah sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu ya adik-adik ya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh siapa? Ayo tebak. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Ati. Jadi sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita supaya apa? Firman Tuhan yang kita dengarkan dari hari ini bisa masuk ke dalam hati kita terus bisa dilaksanakan sama kita semua ya. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa dulu ya. Tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh mengikuti sekolah minggu ini dengan sehat dan bahagia walaupun dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang membuka hati dan pikiran kami. Engkau yang menjamah adik-adik kami yang berada di rumah kami satu persatu, supaya firman yang sudah Engkau berikan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya waktu ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita di acara sekolah minggu. Ketemu dengan Bu Ati lagi loh ya. Bosen enggak? Oh enggak? Oh iya. Ada yang bosen ya? Oh, ada yang bosan ya. Kalau bosan dengan Bu Ati enggak apa-apa. Tapi jangan sampai anak-anak bosan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Ya. Nah gimana Bu Ati? Kalau bosan dengan Bu Ati mendengarkan firman Tuhannya kan saya suka melihat Bu Ati. Gampang itu caranya. Caranya gini. Kalau anak-anak semua bosan dengan Bu Ati, anak-anak cukup mendengarkan suaranya Bu Ati saja, merem saja. Nah, kan kalian sudah bisa mendengarkan firman Tuhan dengan tidak melihat Bu Ati. Tapi Bu Ati ini percaya kalau anak-anak semua tidak ada yang bosan dengan Bu Ati. Ayo, gimana? Siapa yang bosan? Angkat jari. Ternyata tidak ada yang bosan. Terima kasih anak-anak. Nah, hari ini kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu bersama-sama. Tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini hari Minggu. Kami rindu sekali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa tetap mendengarkan firman-Mu sampai nanti selesai. Tidak ada yang menggoda kami. Tuhan Yesus, apabila nanti kami selesai, ajarkan kami Tuhan, supaya kami bisa memberikan firman Tuhan ini kepada orang lain, pada teman-teman kami yang lain, supaya mereka juga Engkau berkati. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, selesai berdoa, duduk yang rapi. Awas, tetap ingat prokes. Jaraknya, ayo. Yang masih berdekat-dekatan,
Walaupun dengan adiknya sendiri tetap jaga jarak, ya toh. Masker jangan lupa kalau kalian keluar dari rumah, ya. Ini Bu Ati juga ada maskernya, tapi karena Bu Ati berbicara di sini sehingga maskernya saya lepas. Nah, anak-anak masih ingat cerita kemarin enggak ya? Kemarin yang cerita siapa? Kemarin yang mengirim ayat siapa? Ayo sekolah minggu mana ya yang paling banyak mengirim ayat ke Mbak Rina? Ayo nanti akan saya tanyakan ke Mbak Rina, berapa banyak Mbak anak yang mengirim ayat emas? Oke, banyak itu yang ngaceng ya. Nah, hari ini Bu Ati membawa apa ini ya? Siapa yang tahu ini apa? Wait, ikan. Oke, ya. Ikan, ya. Pasti anak-anak sudah bisa menebak. Bu Ati mau cerita apa ya? Yo, siapa yang tahu? Pastinya yang ada hubungannya dengan ikan. Yo, siapa yang bisa menebak? Apa? Petrus menjala ikan, murid Tuhan itu menjala ikan. No, bukan. Apalagi yang ada hubungannya dengan ikan? Hah? Oh ya. Saya mendengar itu ada yang berbisik. Katanya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Masih kurang betul. Siapa lagi? Oh, ada yang menyatakan, Bu Ati mau cerita hari-hari penciptaan, hari yang ke-5. Itu kan ada ikan dan burung. Ada ikannya? Bukan. Masih ada lagi satu cerita. Ada cerita lagi. Ayo, siapa yang tahu? Ada cerita lagi yang ada hubungannya dengan ikan. Ayo, siapa yang ngerti? Ayo. Ada 5 huruf. Ya. Ada 5 huruf, vokalnya sama. Ayo, siapa ngerti? Oh ya, pintar. Yunus. Oke, pintar sekali. Saya kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Bu Ati mau cerita tentang Yunus. Kamu tahu anak-anak, Yunus itu diutus Tuhan kemana coba? Ke Tarsis. Oke, nanti kita lihat di Alkitab, kitab Yunus. Jangan lupa perjanjian lama. Betul enggak Yunus diutus ke Tarsis? Coba dibuka. Kitab Yunus sebelah mana ya? Depan apa belakang ya? Apa tengah ya? Coba kamu cari kitab Yunus itu di perjanjian lama, agak belakang ya. Mika, Nahum, Habakuk, tapi sebelumnya itu ya, itu ada kitab Yunus di situ. Dan itu hanya dua lembar sedikit. Jadi kamu mencarinya pelan-pelan ya, supaya ketemu kitab Yunus. Nah, Yunus ternyata diutus Tuhan ke kota Niniwe ya anak-anak. Kamu tahu, kota Niniwe itu kota yang penuh dengan kejahatan. Siapa yang berani melawan orang-orang Niniwe pasti tidak bernyawa lagi. Nah, maka ketika Yunus diperintahkan Allah untuk pergi ke kota mana tadi? Ke kota Niniwe. Yunus bagaimana? Yunus endo anak-anak, endo itu ya, menghindar. Dia pikir
Allah tidak akan tahu kalau Yunus itu bersembunyi, ndelek ora ketok. Ya. Ketika Yunus diutus Allah pergi ke kota Niniwe, Yunus kata Yosef, "Ya Tuhan, saya berangkat." Siap-siap dia. Wah, menyiapkan bekal-bekal. Tetapi dia itu perginya tidak ke kota Niniwe. Malah dia pergi ke pantai Yafo. Loh, kok ke pantai Yafo ya? Padahal di pantai Yafo itu ada kapal-kapal yang mau berangkat ke kota Tarsis. Nah, itulah Yunus. Dia menghindar dari apa? Perintah Tuhan. Yang harusnya dia pergi ke kota Tarsis, yang harusnya dia pergi ke kota Niniwe, tapi dia malah menyeberang ke Tarsis. Tapi tadi Bu Atik sudah berkata bahwa Allah tidak bisa ditipu oleh Yunus. Itu tidak bisa, karena Allah itu kekuasaannya tidak terbatas. Berbeda dengan kita manusia, terbatas, sidik banget kekuasaannya, cepat hilang. Tapi kalau Allah kekuasaannya tidak terbatas. Nah, Yunus berpikir tidak seperti itu. Yunus berpikir dia bisa lari dari kuasa Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika Yunus sampai di pantai Yafo? Dia membayar karcis, masuk ke perahu, terus dia turun ke dasar perahu. Dia terus tertidur. Nikmat sekali Yunus tidurnya. Tapi apa yang terjadi? Di luar sana ombak mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Dan seluruh awak kapal yang itu semua kebingungan. Ngopo bingungnya? Karena dia takut mati. Wah, iki engko nek kapale kerem, kapale tenggelam, pasti semua kita mati. Ayo kita buangi semua. Nah, sekarang barang-barang dibuangi semua. Kok masih kapalnya masih terombang-ambing? Akhirnya salah satu dari penumpang itu berkata, "Ini pasti ada yang berbuat dosa. Ayo kita minta kepada dewa-dewa kita supaya kita diampuni semua." Tapi tidak bisa, karena yang bertindak seperti itu adalah Allah, bukan dewa, ya, bukan berhala, tapi Allah yang menggerakkan angin, menggerakkan ombak sehingga kapalnya terombang-ambing sebegitu besar sekali. Wah, ini bagaimana? Tidak bisa. Terus piye cah? Akhirnya ada orang yang turun melihat Yunus tidur, digugah. Pak. Sampeyan niku pripun? Kabeh do bingung arep mati lho. Kabeh niki arep mati mergone ombake gede banget. Kok malah sampean enak-enak ngorok. Dan mriki, ayo, tangi. Dewangi koncone. Pripun iki? Terus ditekoni, sampean wong pundi? Kula niki wong Ibrani. Saya orang Ibrani. Saya menyembah kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas darat dan laut. Terus Yunus berkata, keadaan seperti ini sayalah yang berdosa. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman, angkat saya, junjungan aku buah ning laut, jebur ke laut. Tapi orang-orang ketakutan, loh bagaimana Pak?
Kok kamu kok minta dijeburkan ke laut? Kita saja takut. Kamu main jebur ke laut. Jeburkan ke laut saya. Akhirnya mereka berbondong-bondong menceburkan siapa? Yunus ke laut. Diangkat bersama-sama. 1, 2, 3. Piur. Yunus hap 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 hap. Yunus tenggelam. Tenggelam, Yunus tenggelam karena Yunus tidak bisa berenang. Yunus tenggelam, tenggelam, tenggelam. Ora ketok di dasar. Nah, saat itu Allah mengirimkan seekor ikan. Ya, ikan ini mendatangi Yunus dan Yunus dicaplok, dimakan dalam perut ikan. Bleng. Dalam perut ikan yang sangat besar itu ada Yunus di dalamnya. Lalu apa yang diperbuat Yunus di dalam ikan? Yunus merasa bahwa Allah tidak membiarkan Yunus untuk mati. Ternyata Allah tetap menyayangi Yunus walaupun Yunus sudah diterpa oleh ombak, sudah terombang-ambing oleh pasir di dasar laut, tapi Allah tetap sayang kepada Yunus. Nah, anak-anak, coba ingat, walaupun manusia telah terombang-ambing dengan penuh pencobaan, tapi kalau kita tetap setia kepada Allah, Allah juga akan tetap setia kepada kita. Ayo, siapa yang tidak setia kepada Tuhan? Siapa yang sekarang ini karena masih PJJ di rumah aja belajarnya, tidak setia pada janjinya. Janjinya apa coba anak-anak? Janjinya kan kamu kalau anak sekolah kan belajar, ya toh? Nah, kadang-kadang kalian kan malas tuh belajar. Malas belajar, nggak bisa, nggak nyantel ini, nggak nyantel, nggak bisa diterangkan, nggak nyantel. PJJ, ya toh? Kamu nggak mau, nggak bisa aku. Boleh main aja, besok aja, jangan lupa kerja, besok aja. Males aku belajar. Nah, tidak boleh. Ingat janjimu, anak sekolah itu pasti harus belajar. Nah, ini Yunus juga begitu. Dia merasa dia berdosa karena dia telah meninggalkan Allah. Dia telah meninggalkan Tuhan. Dia diutus ke Niniwe, tetapi malah dia ke Tarsis. Tetapi Allah selalu menyayangi umatnya yang selalu meminta pertolongan, mengaku dosa, minta pertolongan, mengaku dosa. Allah memberikan itu. Yunus juga begitu. Yunus mengaku dosa, aku berdosa Allah. Aku telah meninggalkan engkau. Aku bagaimana ini aku bisa keluar dari perut ikan? Aku pasti tidak bisa ini, aku sudah dimakan ikan, peteng sekali, tidak ada, gelap ini perut ikan ini, gelap. Nah, Yunus tidak bisa apa-apa. Tapi tadi Allah tetap setia. Maka ikan itu kemudian dia minggir ke pantai dan dimuntahkanlah Yunus. Setelah Yunus dimuntahkan, Yunus ingat, oh iya, aku itu harus pergi ke kota Niniwe. Sudah, sekarang aku akan ke kota Niniwe.
berangkatlah aku ke kota Niniwe. Aku ke kota Niniwe. Aku akan memberitahukan firman Tuhan ke kota Niniwe. Karena kota Niniwe penuh dengan dosa, penuh dengan kotor-kotoran yang banyak ada pada manusia. Semuanya kotor di kota Niniwe. Banyak dosa di sana. Aku akan melihat kota Niniwe. Bagaimana Allah akan menghancurkan kota Niniwe. Nah, Yunus itu akhirnya bagaimana? Sampailah dia di kota Niniwe, dia memberitahukan kepada orang-orang Niniwe, hai orang-orang Niniwe, kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu masih suka bertengkar, kalau kamu masih suka berbohong, kalau kamu masih suka iri hati, kalau kamu masih suka apa lagi ya? Dendam, pinter. Kalau kamu masih suka apa lagi ya? Ngerasani temannya, pinter. Kalau kamu masih apa lagi ya? Oh iya. Kalau kamu masih suka membunuh, wah, membunuh ya. Kalau kamu suka apa itu? Malas. Kamu akan dihukum oleh Tuhan. Bagaimana rakyat Niniwe yang saat itu banyak sekali dosa? Raja Niniwe kemudian dia merasa, oh, kata-katanya Nabi Yunus menyentuh hatiku. Aku telah banyak berbuat dosa. Kalau begitu, seluruh rakyatku dan seluruh hewan yang ada di kota Niniwe semua harus bertobat dengan cara kita semua berpuasa, berkabung. Kita akan memakai baju yang jelek, baju dari karung yang jelek, yang kotor, menandakan kita betul-betul berada di paling bawah dan bertobat. Betul. Bahkan Raja Niniwe itu mengatakan hewan-hewan tidak boleh dikasih makan. Wah, sakit banget nih ya. Ayo, sapa sing dipitik? Ora dikei pakan. Ora tak ditokke kok kandang. Sapa sing manuk? Ayo. Padahal manuk kuwi nek nang jero kandang nek pakane entek piye? Ayo. Ora entuk. Sapi, wedhus, unta kabeh ora tok dipakani. Semua berpuasa. Nah, setelah semua berpuasa, semua menyatakan kepada Allah bahwa mereka bertobat, maka Allah memberikan suatu berkah pada orang-orang Niniwe. Allah mengampuni orang-orang Niniwe. Nah, bagaimana dengan Yunus? Yunus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kota Niniwe. Sekarang Niniwe tidak berbuat jahat lagi. Begitu? Tidak, ternyata Yunus jengkel, anyel banget. Yang namanya anyel aku tuh sudah tahu. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aku tuh sudah ngerti kalau Allah itu pasti seperti itu. Kenapa aku disuruh ke Niniwe? Terus ternyata Allah kan juga mengampuni dosa mereka toh. Percuma tuh aku diutus ke Niniwe. Anyel aku. Aku sebetulnya ya ini loh. Aku nggak maunya di situ loh. Tapi piye? Dah, aku mau pergi aja. Yunus bagaimana? Hatinya panas melihat kota Niniwe bertobat. Yo anak-anak, awas dicatat ini ya, diingat-ingat, terutama anak-anak yang kelas 3, 4,
4 tok ngene ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu diingat. Yunus tidak suka ketika Niniwe bertobat. Lah terus piye? Akhirnya Yunus, pergi aja daripada aku melihat kota Niniwe, panas hatiku. Dia pergi keluar kota, membuat sebuah gubuk yang kecil, terus dia tidur di situ, diam di situ. Kita ingat bahwa Allah Maha Tahu. Pagi-pagi hari Yunus keluar dari kemahnya, dari gubuknya. Dia melihat pohon jarak. Loh, hei, ada pohon jarak tumbuh, kemarin belum ada. Sekarang ada pohon jarak tumbuh. Wah, kalau begitu aku bisa berteduh deh di bawahnya. Semilir anginnya. Terima kasih Tuhan, Engkau menyayangi aku. Aku bisa berteduh di bawah pohon apa mau? Jarak. Oke. Yunus. Kemudian sore, pagi harinya, keesokan harinya, Yunus keluar lagi. Melihat pohon jarak. Loh, bagaimana tadi? Loh, pohon jarak ini kok, loh, kok mati, kok layu ya? Wah, wis piye to ki? Aduh, pohon jarak, kamu kok mati dimakan ular, kok mati kayak gini? Lah padahal kamu tuh pakai berteduh gini nikmat banget loh pohon jarak. Kamu tuh gimana tuh pohon jarak? Kok mutus gitu ya mati? Sedih aku. Yunus bersedih sekali ketika pohon jaraknya itu mati. Nah, coba anak-anak, Bu Ati bertanya sekarang, siapa yang menanam pohon jarak? Yunus kah? Tidak, betul. Siapa yang membuat pohon jarak ini mati? 1 hari terus mati. Yunus kah? Bukan, betul. Siapa? Allah, betul sekali. Allah yang menumbuhkan pohon jarak, dan Allah pula yang menghentikan pohon jarak untuk hidup. Nah, kemudian Yunus diberitahu, Yunus, mengapa engkau sangat merisaukan pohon jarak? Padahal kamu itu tidak menanam, tidak merawat, engkau risaukan. Ya toh? Kamu itu loh merisaukan, wis ora nandur, ora ngrawat. Ketika pohon jarak hidup kamu senang, ketika pohon jarak mati kamu susah, padahal kamu ndak ngapa-ngapain. Nah, sekarang Allah, ketika Allah menyayangi bangsa lain, bangsa Niniwe yang bukan bangsamu, kenapa kamu yang sewot? Ya toh, Yunus sewot ketika Niniwe bertobat. Enggak boleh Yunus, enggak boleh. Nah, ini anak-anak ya. Nah, Yunus baru sadar bahwa Allah itu mencintai segala bangsa. Ya, ingat lagunya, Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Terus piye? Kuning, putih, merah, hitam, semua Tuhan cinta. Nanti kita terima mahkota
kota selamanya. Oke, selamat bertemu kembali dengan Bu Ati di lain cerita. Dadah. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Bu Ati ya adik-adik ya. Tadi ceritanya tentang apa adik-adik? Tentang Yunus di dalam perut ikan. Oke, nah adik-adik, jadi Tuhan itu mencintai semua orang. Kalau ada temannya adik-adik atau saudaranya adik-adik yang berbuat dosa terus bertobat, berarti tidak boleh diejek, tidak boleh dijauhi. Oke, kita sebagai teman harus selalu mendukung ya. Kalau ada temannya yang habis dulu pernah nyontek gitu ya, terus sekarang sudah bertobat, sudah nggak nyontek, ya tidak boleh dijauhin, tidak boleh diejek, kan dia sudah bertobat ya. Jadi seperti Yunus tadi sudah diutus Tuhan, tetapi akhirnya Yunus sudah bertobat. Oke, untuk lagu penutup kita mau pujikan Tuhan Cinta Semua Anak. Semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua Tuhan cinta. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua Tuhan cinta. Tuhan cinta semua anak di dunia. Jadi begitu adik-adik sekolah minggu kita pada hari ini. Dan sebentar lagi adik-adik jangan kemana-mana dulu. Sebentar lagi akan ada pengumuman pemenang. Pemenang apa ya? Pemenang giveaway baca Alkitab. Iya. Jadi untuk yang menang akan ditayangkan setelah berikut ini. Untuk yang menang kami ucapkan selamat. Untuk yang belum menang jangan menyerah. Gitu adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.